ke pasiennya dulu. Ada. Oke, perkenalkan saya Sister Vero Ibu yang hari ini dinas dari jam 7 sampai dengan jam 2 nanti siang. Ibu sebelumnya boleh sebutkan nama dan identitasnya, tanggal lahir Ibu. Ibu siapa ya? Jenny di sana. Jenny di sana. Jeno. Saya kan Ibu Jenny. Oke, ini Ibu Mawar ya. Ibu Mawar 32 Maret ya, Bu ya. 32 Maret. Oke, Ibu Mawar, gimana keadaan Ibu hari ini? Sehat ya Ibu ya? Sehat, Ya. Selamat Bu, kemarin sudah melahirkan anak yang keberapa Bu? 10 ya. Anak 10 ya. Udah dol itu Bu ya. Not dol ya. Ya, jadi persalinan kemarin udah berjalan lancar ya Bu ya. Ibu bayinya sehat dan selamat dua-duanya ya. Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya. Nanti saya periksa dari atas kepala sampai nanti ke ujung kaki Ibu. Kurang lebih waktunya 15 menit. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu setelah melahirkan. Gimana Ibu? Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau Ibu bersedia, sebelumnya mungkin Ibu mau ke kamar mandi dulu untuk kencing. Oh iya. Sambil saya siapkan alatnya. Ya udah, itu kamar mandi saya siapkan alatnya dulu ya. Oke, kita persiapan alat ya. Alat yang kita siapkan tensimeter, kemudian stetoskop, kemudian ada termometer, kemudian ada pen light, terus ada bengkok, underpad, kapas bulat. Nanti kapasnya dibasahi dengan air DTT. Air DTT desinfektan tingkat tinggi ya. Terus ada handphone, hand wrap, sarung tangan steril ya. Oke, sekarang kita kembali ke pasien lagi. Ibunya sudah kembali ke tempat tidur. Ibu, saya tutup tirai dulu ya. Kita tutup tirai, jaga privasi. Kemudian kita mulai melakukan pemeriksaan. Oke, sebelumnya saya cuci tangan dulu ya. Tangan, gunakan sarung tangan bersih ya. Sarung tangan bersih. Ya, Bu, maaf saya boleh pegang kepala. Oh sorry, maaf saya tensi dulu ya Bu. Kalian bisa tensi? Bisa. Benar. Bisa. Pakai ini bisa. Oh, itu. Ngerti cara. Ragu dikit gak ngaruh. Nggak boleh ya, nggak boleh ragu-ragu. Ini nanti sering kalian pakai di rumah sakit. Ini model tensi raksa begini. Prinsipnya sih sama. Kalian biasanya pakai yang mana? Yang sama yang gitu. Tahu. Yang dikempot-kempot. Ini juga Juga kempot-kempot. Tapi nggak ada rasa. Iya. Tekniknya sama. Yang jarum. Iya. Ini juga sama. Tapi ini kalian harus bisa loh pakai ini. Ya. Gimana Bu Nanti caranya? belajar pakai ini. Cara membukanya. Ini raksanya ya. Iya. Dicek ini raksanya udah naik atau belum. Kalau kayak ini nggak naik raksanya. Mana sih Bu? Ini ngecek tuh raksanya naik. Raksanya. Oh itu air. Kayak air gitu ya. Sambil nanti manset dipasang ya. Kita pasang stetoskopnya. Kalau tensi normal tahu berapa? 20/8 80. 80. 20/80 ya. Jadi tolong perhatikan cara tensi. Dicari dulu apanya? Nadinya. Ya, cari nadi dulu ya. Kalau udah ketemu gimana? Baru di itu. Diapain? Di itu. Mulai gitu kan. Di Mulai diapain? Di apa di pompa. Ya, dipompa sampai nadinya Sampai nadinya hilang, nggak nadi kedengeran. hilang. Terus kalau udah hilang, Bunyi. Iya, di pelan-pelan. tambahin dulu. tambahin diapain? ditambahin Ditambahin berapa? 20 20-an Tambah 20. 20 terus Tambah 20. baru Terus habis itu baru diturunin
stetoskop? Pas Waktu iya ngedengerin detak pertama. selama itu turun. Selama turun dipakai. Detak pertama. Itu kamu kan pakai stetoskopnya saat sudah dinaikkan 20 itu kan. Terus tahu sistolnya kapan? Detak Pas pertama. detak Pertama. Diastol? Detak Detak terakhir. Oke. Secara teori tahu ya, tapi nanti prakteknya tolong ya. Nggak kedengeran Bu biasanya stetoskopnya Bu. Yang mana? Iya biasanya kalau misalnya pakai tensi itu nggak kedengeran. Tensi ini. Iya. Di stetoskopnya nggak kedengeran. Ih, kedengeran. Kadang nggak kedengeran. Itu masalah kita gitu Bu Iya kadang-kadang. Bu. Oh, berarti harus belajar lagi. Oh iya, kurang jam terbang kayaknya. Ya, kurang jam terbang. Biasanya orang bisa tuh sampai telinganya tuh sakit. Sip. Oke. Coba Dan nanti kita udah cek tensinya, kemudian sekaligus termometer ya, dicek suhu, terus sama apa lagi? Ya, jadi cek tensi semua ya. Isi Bu, tolong dikempit di ketiak. RR sama nadi. Oke. Dah. Nanti kalau sudah ya Bu, kembalikan. Sekarang baru kita ke pemeriksaan dari head to toe ya. Ibu maaf saya boleh pegang kepalanya dulu ya Bu. Oke, kita lihat rambut kebersihannya, warna rambutnya, distribusi rambutnya rata atau enggak, kemudian teksturnya ini mudah patah atau rontok atau ada ketombe ya. Kemudian kita raba nih, ada benjolan atau benjolan atau ada pembengkakan. Saya tekan begini sakit nggak Bu? Enggak ya. Oke. Berikutnya ke area Wajah. ya, di wajah yang kita lihat di mata. Mata yang kita lihat apanya? Sekrera, konjungtiva, pupil. Kita pemeriksaan dari yang paling terjauh dulu ya. Iya. Nanti dari mata dulu yang kiri kita lihat konjungtiva. Konjungtiva Ibu matanya lihat ke atas. Normalnya apa? Warna merah muda. Merah muda. Anemis itu kan? Konjungtiva itu Anemis. anemis. Anemis ya. Ya, dia tidak anemis, normal ya, anemis. Kalau sklera, Skleranya aniterik. skleranya antiterik, kelihatan ya dari bagian yang putih. Terus pupil Isokor. Ya, kita lihat refleks pupilnya. Emang ya. Refleks pupil isokor. Selanjutnya ke bagian Hidung. Di hidung kita lihat ada sumbatan jalan Sumbatan, iya. atau enggak ya. Lendir, ada enggak sekret? Ibu lagi flu? Ya. Kemudian ke bagian mulut. Lihat mukosa bibir. Mukosa bibirnya Kering apa tidak? ya. Terus Ibu maaf boleh buka mulut. Oke, kita lihat lidahnya, kebersihannya. Oke, giginya yang dilihat ada karies Atau tidak? Kemudian dilihat juga ada stomatitis atau enggak. Stomatitis itu apa? Sariawan. Ya, sariawan ada atau enggak. Selanjutnya kemana? Telinga. Ibu maaf boleh noleh ke saya. Boleh. Oke, di telinga yang kita lihat Peradangan sama ada serumen. serumennya ada atau enggak, kebersihannya. Terus dilihat ke sana Bu. Ya, kebersihannya serumen ada atau enggak. Oke, selanjutnya ke Leher. ya. Di bagian leher kita cek Kelenjar tiroid. tiroidnya. Kita angkat bantal dulu. Maaf ya Bu ya, bantalnya diangkat. Kemudian kita minta ibunya untuk menelan, bantu telan Bu. Oke, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan Info. dada. Dada ya. Bantalnya. Itu tiroid. Oh iya sih. Sekarang ke pemeriksaan dada, saya akan buka baju bagian atas Ibu. Maaf ya, permisi Bu. Oke. Jadi jangan bukanya dari bawah ya. Dari atas. Nah,
Di bagian dada yang kita lihat apa? Simetris. Payudara, terus apa lagi? Ada apa di sini? Areola. Ada puting. Nah, putingnya apa bentuknya? Extend. Inverted sama exverted. Verted. Normalnya apa? Inverted. Normalnya exporter. Normalnya Verted. exverted. Jadi X itu kan exit ya, keluar. Jadi putingnya keluar, nonjol. Itu exverted. Kalau inverted, in Dalam. masuk, berarti putingnya tenggelam. Putingnya masuk. Normalnya puting Keluar. ya. Selain puting apa yang dilihat? Areola. Areola yang mana sih? Yang itu Lingkaran sekitar puting. Warnanya apa? hitam. Disebut mengalami apa? Hiperpigmentasi. Areolanya mengalami hiperpigmentasi berwarna coklat. Coklat. Ya. Nah, setelah diinspeksi kita Palpasi. Ya. Pada saat palpasi kita minta tangan ibunya naik ke atas ya. Jadi tangannya ya, Bu. Kemarin nggak begini. Kasihan tangannya. Naik ke atas tangannya. Ya, bisa palpasi dari yang terjauh dilihat apakah ada benjolan, bengkakan. Oke, tidak ada. Sebelah kiri payudara tidak ada. Kemudian kita cek pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini mengarah ke ketiaknya ya. Ketiaknya ada pembengkakan atau enggak. Yang sebelah sini juga cek di area menuju ketiak ada pembengkakan atau enggak. Oke, tidak ada pembengkakan. Nah, kalau pada ibu postpartum kita cek apa lagi? Cek pengeluaran ASI. Nah, cek pengeluaran ASI dengan cara areola ditekan ke arah puting ya. Asinya udah keluar ya, Bu. Nah, ini ya, areola direndahkan kemudian ditekan ke arah puting. Jadi jangan cubit putingnya ya. Ya. Langsung dari areola lebarin ya, direnggangkan cubit ke puting. Udah keluar ya, Bu ya, asinya ya. Ibu mau nanya. Apa? Itu kalau misal putingnya dua-duanya ke dalam gimana, Bu? Terus kalau putusnya gimana itu? Kalau putingnya inverted, nah berarti kita lakukan teknik untuk membuat puting itu menonjol. Ada teknik yang disebut teknik Hoffman. Teknik Hoffman itu untuk menyedot puting supaya dia keluar. Jadi cara Hoffman itu pakai spuit, bantuan spuit. Ini nggak ada contoh spuitnya. Spuit itu kan ada tabungnya ya, ada tabung, terus ada planger yang buat nyedot ya kan. Nah, itu yang bagian jarum dilepas, kemudian yang bagian jarum itu digunting, bagian jarumnya tuh dipotong ya, istilahnya ada yang dipotong, ujung jarumnya itu dipotong. Jadi nanti tinggal tabung sama plangernya doang. Nah, nanti yang ini ditaruh di sini. Yang tabungnya itu yang bekas dipotong diletakkan di sini. Plangernya kan taruh sini nih. Kita sedot, kita isap. Ya, iya, sakit. Sama prinsipnya kalau ibu memerah ASI pakai pompa pumping yang elektrik gitu ya. Pumping elektrik itu kan dia menyedot si puting, itu sakitnya minta ampun. Ya. Kalau udah sering mungkin udah biasa, tapi pertama kali itu sakitnya minta ampun. Ya, saya juga ngalamin ya, dulu memerah ASI untuk anak-anak saya itu juga ya rasanya lebih sakit ya. Selain cara yang itu ada yang cara yang nggak pakai alat loh. Kalau nggak pakai alat, stimulasi aja. nih pakai ini, pakai direnggangin tadi. Oh, yang tadi aja. Ya, jadi cek pengeluaran ASI itu juga sama untuk menonjolkan puting kan. Jadi dirangsang terus, areolanya ditekan, dilebarin, terus
mencet ke arah puting. Itu juga bisa kalau kita menggunakan tangan kita sendiri tanpa alat. Itu kan tadi kalau kita pakai alat, ya, teknik-teknik movement itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, pemeriksaan dada udah selesai. Kemudian kita ke pemeriksaan abdomennya. Oke. Ya, Ibu saya mau periksa bagian perut ya. Maaf Bu, boleh dibuka dulu. Nah, kita selimutin bagian bawah. Roknya kita naikkan ke atas. Ini ya. Oke. Jadi jangan buka-bukaan ya anak-anak ya. Tetap diselimutin bagian bawah. Kalau di perut apa yang kita lihat? Iya. Oke. Kalau dia pos SC pasti ada luka bekas Sesar. melintang begini ya. Iya. Ya. Ada luka di sini? Kondisinya gimana? Apakah ada kemerahan? Ya. Luka ini kan tertutup perban, ya, tertutup perban. Yang kita lihat tanda-tanda adanya infeksi. Apa aja tanda infeksi? Kemerahan, gubor, dolor, Ya apa itu? Jangan cuma teorinya, merah, tapi kemerahan, Kembang panas, makan, sama nyeri. Oke, jadi nyeri itu pasti ya. Iya. Ya, namanya orang nyeri tapi kan bukan berarti tanda-tanda infeksi Infeksi. sebenarnya. Ya kan nyeri itu kan subjektif. Cuman yang bisa kita lihat secara objektifnya ya kan. Objektifnya yang kita lihat itu dari luka ini ada kemerahan nggak di sekitar kulit. Kemudian ada muncul nanah atau rembesan darah ya atau berbau gitu. Nah, itu yang kita lihat dari lukanya. Ya. Itu kalau dia post SC. Nah, sekarang kalau selain itu dari luka SC apa yang kamu lihat lagi pada perut Ibu? Ada tanda apa tuh? Linea, Linea. Linea. Ya, linea nigra, artinya apa? yang garis yang Ya, membentang, garis kehitaman. ya. Ingat-ingat orang negro itu hitam. Ya, jadi nigra itu Linea nigra, kalau yang warna putih disebut apa? Linea alba, Linea alba, albino, putih ya. yang putih Terus linea ada putih juga alba. garis-garis bercak-bercak. Nah, Kalau disebut yang hitam nigra. garis mark. Kalau dalam bahasa maternitas disebut Striae gravidarum, itu warna apa? Putih. Kalau yang kecoklatan atau kebiruan warnanya apa? Warnanya apa? Kalau disebut apa? Chadwick mah di vulva. Tanda Chadwick. Apa? Kalau stretch marknya kan ada yang warnanya kebiruan, ada keunguan. Itu disebut striae lividae. Lividae itu kalau dia warna kebiruan. Atau keunguan. Ya, itu Striae lividae. lividae. Gravidarum tadi yang putih ya. Nah, secara inspeksi sudah kita lihat. Sekarang kita lakukan palpasi ya. Kalau palpasi ibu postpartum, ini postpartum ya anak-anak ya, habis melahirkan. Yang kita lihat perut dia tuh mengalami apa? Pengecilan. Nah, dia kembali mengecil rahimnya. Disebut apa? Oke, good. Involutio uteri. Ada proses pengembalian rahim kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Disebut involutio uteri. Nah, di proses involutio uteri kita harus mengukur tinggi fundus uteri. Ya, sama seperti ibu hamil, kamu ngecek TFU pakai apa? Pakai meteran kalau ibu hamil. Kalau pakai postpartum pakai jari. Ya, tetap ukur TFU-nya tapi pakai jari. Jari kita raba perut bagian ibu yang teraba keras dan bulat. Ya, cari perut ibunya yang teraba keras dan bulat. Lalu tentukan di mana. Misalnya, saya meraba perut ibu yang keras dan bulat itu ada di sini nih. Rahim itu kan semula besar, kemudian kecil, dia di sini nih, teraba keras dan bulat. Berarti berapa jari? Dua jari di bawah pusat. Ini pusat, nih udel kan ini. Ya, ini di bawah pusat. Berarti tinggi fundus uteri
Dua jari di bawah di pusat. bawah pusat. Ya, itu TFU ibu postpartum. Oke. Yang teraba keras dan bulat. Bu, kalau saya nggak menemukan yang keras dan bulat gimana? Artinya perut ibu teraba lembek. Kalau teraba lembek, dia mengalami apa? Mengalami kebalikannya involusioteri apa? Mengalami subinvolusio uteri. Ya. Subinvolusio artinya kegagalan rahim kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Ya, jadi kalau perut lembek harus diapain? Nah, kalau perutnya lembek, kamu suruh ibunya pegang perut. Bu, pegang perut ibu. Coba, ini lembek nggak Bu? Ya, kalau ibu pegang perut ibu lembek, ibu harus lakukan massase uterus. Lakukan pemijatan uterus. Bu, pijatnya seperti ini. Ajarin ibunya. Dipijat sampai nanti perut ibu teraba keras. Ya, pijat terus seperti ini Bu perutnya. Ya, itu lakukan massase uterus. Jangan kamu yang mijet 15 menit kamu cuma mijet doang ya, jadi ajarin ibunya. Kalau misalkan 15 menit perut ibunya tetap tidak keras, kita infokan ibunya, ibu hubungi suster, hubungi perawatnya. Nanti perawat akan memberikan apa? Oksitosin. Tuh, ya, untuk membantu merangsang kontraksi. Karena kalau perut ibu itu keras, otomatis kontraksinya baik, ya, kontraksinya baik. Jadi ibu postpartum tetap harus berkontraksi, ya, rahimnya harus tetap berkontraksi karena dia masa pemulihan rahimnya. Nah, kalau tadi resikonya perutnya lembek, apa? Mengalami apa? Perdarahan, ya. Jadi hati-hati kalau perut lembek, ibunya resikonya mengalami perdarahan. Dan sekarang selain kamu tadi cek TFU-nya, sudah cek kontraksinya, konsistensi uterusnya tadi udah teraba keras dan bulat. Berikutnya kamu ngecek diastasis recti abdominis atau disebut DRA. DRA ini hanya dilakukan pada ibu persalinan normal. Ya. Ibu yang lahiran SC nggak perlu DRA. Kenapa? Karena yang dikatakan diastasis recti abdominis itu adalah peregangan pada rongga abdomen. Ya. Nih, rongga abdomen ibu ini kan harusnya punya kita itu rapat. Ya. Tapi karena proses persalinan normal, jadi pada saat dia ngeden, posisinya kan kaki ditekuk, kemudian kepalanya harus diangkat, dagunya nempel ke dada, matanya lihat ke perut, belum dia ngeden. Namanya otot abdomen ini ketarik nggak? Ketarik, artinya yang harusnya dia rapat, jadi gara-gara punya ngeden, agak ada celah. Nah, inilah celah ini yang mau kita ukur panjang dan lebarnya, yang disebut diastasis recti abdominis. Nah, cara mengukurnya kita minta ibunya posisi seperti dia melahirkan. Ya, ibu kakinya boleh ditekuk dulu ya, dua-duanya. Udah ditekuk. Kemudian ibu seperti posisi melahirkan, tangan ibu merangkul paha bagian dalam, ya. Kemudian angkat kepala ibu ya, dagunya tempelin ke dada, matanya lihat ke perut. Sebentar saya ukur dulu, periksa dulu. Pada saat ibunya udah posisi seperti itu, nah kita mulai merasakan dari atas pusat ya, ada celah nggak di rongga abdomennya? Ada celah, misalnya, ini ada celah nih segini, sampai segini. Di sini udah nggak ada celah ini, cuman segini. Berarti dari sini nih, dari atas pusat sampai ke sini, ini berapa sentimeter rongganya? Satu jari saya ini 2 cm. Nah, kalau ini
8. Ya, 4 jari saya berarti 8 cm panjangnya. Ini panjangnya ke sini. Terus lebarnya berapa? Pada saat saya masukin tadi tangan saya ini merasakan satu jari saya masuk. Kalau 2 jari nggak masuk. Jadi 1 jari. 1 jari saya 2 cm. Berarti lebarnya ke sini 2 cm. Ya, itu panjang dan lebar. 8 cm dan 2 cm. Oke. Bisa dipahami DRA? Udah. Oke, berarti pemeriksaan abdomennya udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke Genital. Oke, kandung kemih kita tadi ngecek ya. Kita bisa rasain nih di daerah bawah ya, dekat area simfisis ini penuh nggak kandung kemihnya. Ibu sudah pipis belum? Udah tadi pipis ya. 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 Karena rata-rata ibu postpartum ada masalah di kandung kemih. Kenapa? Jadi dia gara-gara proses persalinan normal, kandung kemihnya tertekan, akhirnya dia tidak bisa kencing. Gitu. Iya kayaknya. Itu ya, makanya kita ngecek nih kandung kemihnya. Oke, udah bisa pipis ya. Selanjutnya kita pemeriksaan ekstremitas ya, genitalia terakhir ya. Nah, di ekstremitas yang kita lihat, Ibu, maaf ya saya lihat kaki dulu. Wah, tragis banget itu. Nah, ini betis kemana? Ya, banget lah bu, nasib Anda. Nah, yang kita lihat kalau di kaki itu varises ya, varises enggak di sini, ya, tidak ada. Kemudian di punggung kakinya kita cek edema, ya, ada bengkak atau enggak di punggung kaki. Oke, tidak ada bengkak. Kemudian kita langsung cek Homan, tanda Homan ya. Tanda Homan itu kakinya diangkat seperti ini, ya, kita pegang di sini, terus kita tekan nih telapak kakinya kita tekan ke arah atas sana. Oh, iya. Nah, ibu sakit nggak betisnya? Nah, betis yang di sini. Enggak. Oke. Terus pada saat ditekuk, ya kita tekuk nih. Lututnya ditekuk seperti ini. Ya. Kita tekan lagi. Sakit nggak bu pangkal paha yang sana ya, pangkal paha yang dalam? Enggak sus. Berarti tanda Homan negatif. Ya. Sakit gitu. Kalau dia sakit berarti dia mengalami deep vena thrombosis. Deep vein thrombosis. Jadi ada gumpalan darah, ya, ada gumpalan darah yang membuat sirkulasinya nggak lancar. Ya. Terus sama kaki berikutnya ya, juga sama, kita tekan betisnya sakit atau enggak, kemudian ditekuk lututnya, ditekan telapak kaki, sakit enggak pangkal pahanya. Ya. Selanjutnya terakhir ke bagian Genital. Oke. Ibu, mohon maaf saya mau periksa bagian kelamin ibu. Boleh buka celana dalamnya dulu, Bu? Oke. Biasanya ibu postpartum pakai celana dalam dan ada pembalutnya, ya, ada pembalut. Nah, kita lihat. Oke, ibu boleh ditekuk kakinya. Jadi kita tekuk kakinya. Nah, celana dalamnya kita lihat ada pembalut di situ. Kok ada minyak kayu putih? Nyimpen minyak bu. Terus semalam masuk angin ya. Jadi pembalut yang kita lihat itu kan biasanya ada darah. Nah, disebut lokea. Ya, lokea ada berapa jenis? Apa aja? Lokea alba, lubra, serosa alba. Oke. Kalau ini bu hari pertama lokea apa? Rubra. Rubra itu hari pertama sampai ke berapa? Hari pertama sampai ke Hari pertama sampai 3 ya. Rubra itu warnanya apa? Merah terang ya. Oke. Nah, sekarang kita tanyain ibunya. Ibu dari kapan pakai pembalut ini? Misalnya dari jam 7 sus. Nah, sedangkan kita pemeriksaannya jam 9. Oh, 2 jam. 2 jam kita lihat perdarahan di pembalutnya hanya sedikit ya, misalkan hanya di tengah kurang lebih 50 mili lah. Itu berarti masih normal ya.
warnanya kita lihat, baunya seperti apa ya, baunya khas ya, baunya khas amis gitu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan vulva hygiene. Nah, ini vulva hygiene dulu nih daerah vaginanya. Pada saat vulva hygiene kita siapin dulu underpad. Bu misi angkat bokongnya. Ini berat banget sih ibu ini. Banyak dosanya kan. Nah, terus taruh dekok. Lalu kita buka dulu kapasnya. Ini udah ada air BTT ya, kapasnya udah basah oleh air BTT. Kita ganti sarung tangan ya, pakai sarung tangan steril. Ini saya anggap udah pakai steril ya. Nah, kemudian kita ambil kapas, ngambilnya langsung 5. Berapa? 5. Ya, ambil 5 kapas, ya ambil 5 kapas, pegang pakai tangan kiri, ya. Kita lakukan kebersihan area vulva hygiene, ya. Bersihkan area vulva hygiene dari labia mayora terjauh atas ke bawah 1 kali swab, buang. Labia mayora terdekat atas ke bawah 1 kali swab, buang. Lalu labia minora, ini tangan kiri membuka ya, kalau nggak dibuka nggak kelihatan labianya. Nih, tangan kiri membuka, swab labia minora terjauh 1 kali atas ke bawah, buang. Kemudian buka lagi labia minora terdekat atas ke bawah 1 kali swab, buang. Yang terakhir buka lagi daerah klitoris, saluran kencing sampai ke vestibulum, buang ya. Nah, kalau sudah vulva hygiene begini, kemudian kita cek tanda-tanda reda. Reda, REEDA. REEDA. REEDA itu R-nya adalah redness. Ada kemerahan nggak di sekitar vagina ibu? Karena biasanya kalau lahiran normal itu kan ada luka jahitan, ya, jadi ada kemerahan atau tidak. Yang E itu ekimosis. Ekimosis itu ada kebiruan atau ada keunguan, lebam di daerah vagina ibu, ya. Yang E berikutnya edem. Edem berarti ada bengkak atau tidak, ya, di area vagina. Kemudian yang D itu discharge. Discharge itu pengeluaran nanah, ya. Ada lendir atau nanah, ya. Pus, ya, itu discharge. Yang A, approximation. Approximation itu adalah penyatuan jaringan. Penyatuan jaringan. Kalau ada luka, robekan, harusnya dijahit kan anak-anak? Iya. Berarti harusnya jaringannya menyatu nggak? Menyatu. Berarti reda yang A, approximation, harusnya menyatu. Ada penyatuan. Berarti positif. Positif ya, ada penyatuan. Tapi kalau R, redness, kemungkinan dia nggak ada. Jadi kalau kamu nulis di askep, ya, jangan nulis tanda reda strip, enggak, tapi jelasin dulu, ya, jelasin satu persatu. Misalnya R-nya nggak ada bu, edema nggak ada bu, ekimosis nggak ada bu, discharge-nya nggak ada bu, tapi A-nya ada, ya kan, karena menyatu kan jaringannya, bukan jahitannya lepas kan, ya, jahitannya bukan lepas, nggak ada yang terbuka, ya. Jadi itu ya, reda itu kamu tulis satu persatu ininya. Udah? Oke, udah, kita rapikan lagi alatnya. Angkat bokongnya lagi, Bu. Ibu, tapi kemungkinan si ibu yang nggak mau dibersihin vulva hygiene itu ada nggak sih, Bu?
Enggak lah. nggak mau gitu, malu. Malu. Karena malu. Biasanya kalau ibunya malu, kita informasikan, Bu, saya mau ngecek luka jahitan, bukan mau membersihkan ya. Kalau membersihkan mungkin dia bisa sendiri ya, tapi kita bahasanya mau ngecek jahitan. Nah, kalau ngecek luka jahitan kan dia nggak bisa sendiri gitu, dia pasti minta tolong bantuan kita untuk ngecek. Nah, jadi memang tujuan kita mau ngecek luka, tapi kita lakukan vulva hygiene dulu. Ini kalau misalnya redanya itu kemerahan kayak positif semua gitu, kayak misalnya kemerahan. Ada merah, Ada semua. ada edema, ada itu, ekimosis. gimana? Nah, berarti dia ada infeksi kan? Ini kan tanda-tanda infeksi. Reda itu untuk ngecek tanda infeksi Infeksi. pada daerah vagina. Terus kalau misalnya buat apa sih namanya, buat ngilangin infeksi ini nih dikasih obat atau cuma Iya. kompres air hangat? Kalau dia ada infeksi, berarti kita konsulkan dulu ya ke dokter. Berarti apakah kemungkinan ini lukanya ada yang terbuka, mungkin yang harusnya luka itu menyatu terbuka, akhirnya ada kuman masuk, jadi ada infeksi. Apa perlu dikasih obat antibiotik atau perlu dihekting ulang? Oh, iya, jahit. Dijahit ulang gitu. Atau ya tadi reparasi, di rehekting lagi, diulangi lagi jahitannya, dibenerin lagi gitu. Untuk mencegah itu ya. Bu, kalau dia persalinannya sesar itu tetap dicek vagina juga apa gimana? Nah, kalau persalinan sesar ini nggak perlu dicek ya, karena kita cuma cek lukanya. Iya. Paling yang kita cek hanya lokea tetap ya. Ibunya melahirkan normal, lahiran SC pasti ngeluarin Lokea. ya, lokea aja yang kita cek ya. Kalau vulva hygiene-nya tidak perlu karena kan dia tidak ada luka jahitan di daerah vaginanya Vagina. gitu. Tapi dilihat ya Bu lokenya. Lokeanya yang kita cek. Tapi dibersihin nggak? Enggak. Kalau misalnya Enggak. Berarti kalau kesal-kesal gitu ya. Enggak. Kalau dia SC tadi kita cukup cek lokeanya aja. Karena lukanya kan ada di perut ya, bukan lukanya di vagina. Vagina. Gitu ya. Jadi ngisi askep nanti sesuaikan kasus kalian ya. Kalau kamu dapat ibu SC berarti tanda infeksinya di perut. Kalau dapat ibunya lahiran normal, tanda infeksinya Vagina. di vagina. Jadi pahami? Paham, Bu. Oke, baik, kita kembalikan dulu ibunya. Bu, udah selesai ya buka-bukaan dari tadi. Ibu pakai dulu celana dalamnya atau mau ganti Bu pembalutnya sekalian? Enggak usah, ya udah masih dipakai. Oke, kita rapikan ibunya. Baik Ibu Mawat, pemeriksaannya udah selesai. Gimana perasaan Ibu sekarang? Bu jawab. Nyaman, Bu. Sudah enak kan ya? Ya. Tadi hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan baik ya Bu ya. ASI Bu tadi saya lihat udah lancar, udah ada pengeluaran ASI. Daerah jahitan Ibu di daerah vagina juga menyatu. Jahitannya bagus, rapi, tidak ada yang lepas ya. Sekarang Ibu boleh istirahat atau Ibu boleh menyusui bayinya. Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke ruang perawat? Sudah ada. Ya, baik, kalau begitu Ibu boleh menyusui bayi, saya pamit ke ruang perawat. Terima kasih Bu, selamat siang. Siang. Oke.